Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Selamat datang dalam renungan pancaran air hidup pada Kamis 26 Agustus 2021. Bacaan kita kali ini terambil dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Adapun yang menjadi nats pada renungan ini terambil pada ayat kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak berbangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kehidupan. Tuhan sudah memberikan kami kelegaan hati untuk dapat menerima firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk mendengarkan firman ini sehingga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah domba yang berdoa. Dua anak pemakai kostum domba dalam drama Natal di salah satu gereja memiliki peran yang sangat istimewa. Ketika Marsha, tokoh utama dalam drama tersebut, menemukan masalah, Maria dan Lukas yang berperan sebagai domba naik ke panggung untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan. Yang satu membawa papan bertulis berdoa, yang lain membawa papan bertulis saja. Awalnya Marsha bingung, ketakutan, marah ketika melihat domba-dombanya hanya membawa papan bertulis berdoa saja. Ia merasa domba-dombanya tidak membantu sama sekali. Umumnya orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal yang baik dalam kehidupannya. Perjalanan hidup yang mulus tanpa rintangan dan hambatan. Keadaan berubah secara drastis ketika berbagai pencobaan terjadi, sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tetap berbahagia pada saat itu. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respon kita terhadap pencobaan lebih mengarah kepada hal yang negatif. Misalnya perasaan marah itu muncul, kecewa, pahit hati, putus asa, dan perasaan tersinggung. Bahkan saat kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin kita tidak ingin mendengar seseorang yang tidak serius berkata, "Berdoa saja." Jawaban itu seperti terlalu sederhana dan bahkan bisa menyinggung perasaan. Akan tetapi, jawaban berdoa saja adalah suatu hal yang benar-benar perlu kita lakukan. Pada zaman gereja mula-mula, Yakobus menulis kepada orang-orang percaya yang sedang menghadapi pencobaan, yaitu berbagai masalah yang tidak pernah dialami kebanyakan dari kita, misalnya dirajam, di penjara, dan dianiaya karena iman mereka. Ia menyuruh mereka memohon hikmat dan penghiburan dari Allah agar bisa bertahan menghadapi berbagai pencobaan itu. Seperti nats yang telah tadi kita baca, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita menghadapi masalah, ingatlah petunjuk sederhana dari domba tadi untuk berdoa saja dan bicarakan masalah itu dengan Allah. Maka Dia akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak ada permohonan yang terlalu besar dan terlalu kecil untuk dibawa kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
renungan pada hari ini Tuhan. Ajari kami untuk selalu berdoa, selalu bercerita kepada Engkau tentang apa yang kami alami, tentang segala pergumulan yang kami hadapi. Ajari kami untuk selalu kuat dan setia kepada iman kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Engkau selalu memberkati. Haleluya, amin.